Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Semua Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 3. Nah, ini IHSG udah napas kayaknya guys ya. Tadi udah wah suram nih IHSG nih, kayaknya mau ke 7.000. Ternyata ada tarikan. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, yang naikin IHSG tadi itu lokal, bukan asing. Asingnya masih net sell nih, bahkan net sell-nya sekarang 1,7 triliun guys. Jadi di mayoritas saham di bursa efek itu asingnya keluar, tapi ada sebagian yang asingnya tuh masuk ya, tapi rata-rata sih keluar, makanya dia minus 1,7 T. Tapi di sini mungkin bandar lokalnya udah mulai aware ya, kalau udah mulai masuk lagi, karena banyak banget saham-saham di bursa kita itu yang jadi murah gitu karena drop gitu ya. Saham-saham yang bagus maksudnya. Yang bagus labanya naik ya, banyak yang drop. Ya mungkin mereka mulai ngumpulin lah. Nah, semoga aja nggak drop lagi lah untuk IHSG, karena ya udah dalam lah sebenarnya. Udah sampai contoh ke 7.139 teman-teman. Nah, semoga besok udah mulai membaik lah untuk IHSG. Penutupan hijau sampai nanti libur, dan nanti lanjut lagi tanggal 16 ya. Oke, kita lihat aja teman-teman ya untuk rekomendasi saham buat besok. Oh ya, yang pertama kita akan bahas ASI dulu nih guys. ASI udah mulai ya. ASI udah mulai asingnya akum teman-teman. Kita lihat ASI ya. Nah, asingnya udah mulai masuk lagi. Contoh nih KZ, BK. Nah, mereka masuk di 5.200 ya. Jadi bagi teman-teman yang ikut swing ASI, semoga aja segera taking profit. Bisa taking profit ya, minimal taking profitnya ya kalau saya nih guys ya, minimal banget tuh di sini nih. Nah, 54 lah guys minimal ya. 54 tuh minimal lah kalau mau TPASI, karena kalau ini udah mendekati mau pembagian dividen teman-teman ya di sini. Nah, ini di akhir April dia bakal terbang guys. Kalau kita lihat tahun lalu. Nah, tahun lalu ini kan di tanggal 5 Mei pembagian dividennya atau ex date-nya ya. Nah, dia beberapa hari sebelum ini di sini kalau kita lihat seminggu atau 10 hari sebelum date. Berarti dia mulainya itu di kalau kita lihat kalender teman-teman ya, kan kita nih bentar lagi libur nih. Kalau dia naik dikit-dikit berarti mulai busnya tanggal 16 teman-teman. Untuk si ASI. Minimal banget kan 64, tapi 64 pun masih bisa naik 64 teman-teman. Kalau feeling saya mungkin akan bisa ngejar sampai 55 atau 56 lah untuk si ASI ini guys. Ini aja yang tahun lalu aja yang dividennya lebih kecil, itu bisa sampai ke 6.700. Kalau targetnya cuma 5.400 kayaknya terlalu pendek ya teman-teman. Ya mungkin bisa lebih tinggi lagi lah. 58, 57 lah seperti itu. Semoga kata emang 200 lah. Semoga ya guys ya untuk ASI. Kayaknya sih ASI udah nggak bakal turun ke 5.100 lagi teman-teman ya. Sampai nanti pembagian dividen. Kalau teman-teman itu mau nyari Astra di 5.100 ya nanti nunggu pas ex-date ya. Ya mungkin di sekitaran awal-awal Mei lah, pas ex-date nanti dapatlah 5.100. Tapi sebelum itu harusnya nggak akan ke situ dulu. Oke ya guys ya, kita akan lihat untuk rekom besok. Yang pertama BRPT teman-teman. Nah, BRPT udah mulai rebound ya guys ya. Sepertinya di sini volume juga naik, asingnya masuk tadi udah kita cek. Dan di sini juga udah jebol EMA 20 dan ini Golden Cross EMA 5 ke EMA 10 dan ini seharusnya strong ya untuk si BRPT. Strong ya, naiknya strong tadi, strong close di 1000 guys. Nah, ini yang cantik guys. Nah, BRPT asingnya net B parah guys ya. Net B parah nih. Nah, coba kita lihat asingnya itu AVG-nya berapa kalau kita tarik dari awal Januari guys.
Nah ini kan ZP, BK, AK ini hari ini masuk, cuman AVG mereka kan di 975, 981 ya, di bawah harga close gitu ya. Tapi kita lihat sebenarnya mereka itu gimana ya, karena BRPT ini saham yang downtrend. Nah BRPT ini kenapa naik ya, mungkin ini guys ya, ini penyebabnya, yaitu profitnya mulai positif lagi. Ya udah mulai naik ya, karena dia berinvestasi di cuan dan brand gitu, jadi harusnya sih positif dan bener. Naiknya banyak teman-teman, dan ini yang menjadi katalis untuk BRPT termasuk. Nah kita lihat sini ya untuk asing-asingnya guys. Nah asing-asingnya itu guys ya, BK ini malah sebenarnya udah net sell, dia masuk lagi hari ini. Ya berarti dia udah turun. Jadi kalau BK itu udah ngejual dari sini, nah terus hari ini mulai masuk ya, berarti bagus. Yang jualan udah buy. Terus di sini di ZP AVG-nya di 1022 teman-teman. Nah di 1025, AK di 1060. YU di 1015, DP di 1016, dan rata-rata itu asingnya itu di atas 1000, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya minimal lah bisa ke 1050 lah untuk targetnya untuk BRPT, guys. Harusnya sih bisa ya di sini. Nah, di garis EMA 200, guys. Nah, target singkat-singkatnya ke sini lah. Itu 1050 untuk target dari BRPT. Ini AVG-nya si AK guys, AK dan ZP. ZP ini juga belum bisa jualan guys. Kalau di sekitaran 1025, 1030 dia juga belum bisa sell. Kalau dia mau nge-sell berarti kalau mau profit harus dijual di atas 1050. Kalau dia langsung ngeguyur di 1020 dia rugi cut loss kan itu kan. Oke, bagi teman-teman ikut BRPT harusnya masih ada kesempatan bisa ambil di 1000 ya. Untuk TP-nya mungkin di 1030 sampai 1050. Oke lanjut, berikutnya adalah ESA teman-teman, dan ESA ini mau bagi dividen tapi dividennya kayak nggak niat guys. Harusnya sih pembagian dividen kan nanti ada trap bang, kayaknya sih enggak ya, karena kalau dividen yang kayak gini nih dianggap nggak ada teman-teman. Nah untuk dividen ESA itu cuma 5 ya, 5 rupiah itu berarti berapa guys? Kita lihat ya, 5 dibagi harga yang sekarang nih 720 sama dengan nih kali 100. Dan cuma 0,61, cuma 1 T guys. Dividen ESA itu cuma 1 T doang. Ya harusnya sih nggak ngaruh ya. Ini kan dividen cuma 0,6. 0,6 itu artinya 1 T doang. Jadi 720 ke 715 gitu doang. Ini kalau ngetrap ya satu paham nggak? Ngetrapnya satu bar. Jadi aman, jadi nggak ada masalah guys untuk si ESA, anggaplah ini nggak ada ya. Tapi dia udah berniat baik si ESA ini mau bagi dividen gitu ya. Berarti dia pengen menunjukkan bahwa oh laba mereka itu real gitu maksudnya. Nah ini apa namanya hari ini tebel banget, dan besok XDate sih harusnya masih bisa naik aja karena XDate cuma 0, ya. Di sini kita lihat untuk ESA asingnya masuk guys untuk si ESA. Kita lihat juga untuk si AK ini guys ya. AK ini juga akum hari ini lumayan gede guys. Nah, harusnya sih ini masih bisa naik karena posisinya strong uptrend. Nah kalau target saya sih mungkin ke sini guys. Nah ini di sini ada resist yaitu sekitar 800-an lah untuk target dari ESA nih guys. Strong untuk si ESA teman-teman. Oke, bagi teman-teman ke ESA bisa ambil di 720 atau 715 kalau nge-trap 1. Nah untuk targetnya minimal banget di 7,5 lah guys ya. 7,5 sampai 800 untuk si ESA. Oke lanjut aja saham dari Hatam teman-teman ya. Hatam ya, ATM ya. Nah Hatam ini profitnya naik banyak teman-teman. Kalau kita lihat di sini dari 142 ke 198 miliar, pernya juga 7, PBV masih 1 kali, ROE 22%. Nah Hatam ini juga bisa dikategorikan sebagai saham yang murah teman-teman ya. Mercy harga baja juga. Hatam. Nah, di sini asingnya juga masuk. Bentar ya. Yes. Nah, asingnya masuk, guys. Ya walaupun nggak banyak, cuman 2 miliaran gitu ya. Hampir 2,6 miliar gitu. Tapi masuk. Nah, memang untuk di sini Hatam itu memang kecil ya untuk filenya, guys. Di sini Hatam ini dia mau bagi dividen, guys, tapi masih lama ya kayaknya. Oh, udah lewat sih. Oh, payment date-nya besok. Oh ya nih, kalau ini payment date-nya. Kalau Hatam ini udah bagi dividen, cuman payment date besok. Nah, kalau seperti ini malah bisa naik karena besok teman-teman dapat duit kan. Dapat duit nih, dibayar ke besok dividennya. Nah, kemungkinan nanti buat AVG down lah kalau teman-teman yang ngambil dividennya gitu. Ini lumayan nih Hatam tadi ESA 5 ya dividennya ya. Ini Hatam juga 5, tapi beda harga. Kalau ini tadi ESA harganya 700-an. Nah, ini baru 200. Nah, kalau ini gede guys, kita lihat ya. 5
0,66 dibagi 224. Nah, lumayan 0,25 ya. Kalau tadi ESA cuma 0,6. Parah banget ya, kayak nggak niat bagi dividen ya. Mending kasih kapital gain aja, nggak usah pakai si dividen gitu. Si ESA, guys. Nah, di sini ada BK nih masuk guys di 228 nih. Yang menarik untuk si saham dari Hatam ini. Dan ini habis drop gitu ya. Terus ini udah mulai bentuk mangkok lah. Semoga aja mulai naik. Karena kalau kita lihat di sini menurut historisnya si Hatam, guys. Dia habis kayak gitu drop mulai ada tarikan nih, naiknya hijaunya berkali-kali. Nah, ini mulai naik lagi. Jadi naik turun, naik terus drop gitu. Gitu guys gerakannya guys. Bagi teman yang ikut Hatam bisa ambil di 224, 228, TP-nya di sekitaran 238 sampai 250. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, saham dari PNBN guys. PNBN. Nah, ini naiknya 1,7. Nah, PNBN ini juga murah teman-teman, walaupun profitnya turun tapi turunnya dikit. Kita lihat di sini PR-nya juga masih 10, PBV 0, ya 0,5, terus ROE-nya nggak terlalu gede sih, dia 4%, tapi PBV-nya masih 0, guys untuk PNBN. Jadi menarik. Nah, kita lihat chartnya. PNBN ya, Bank Pan. Nah, ini Bank Pan juga udah drop lumayan guys, dari 2.700 sekarang tinggal 1.000. Dan di sini ada akumulasi semenjak dari tanggal 22 Maret guys. Nah, ini udah mulai golden cross ya garis EMA-nya. Ini udah mulai strong, volume juga udah mulai banyak, sih harusnya bisa naik untuk si PNBN. Kita lihat PNBN di sini nggak bagi dividen dia. PNBS yang bagi dividen guys. Kalau PNBN enggak ya. Nah, bareng GR guys. GR, DR, AK nih guys yang dia ngambil di 1180 di atas. Ya, untuk si PNBN kita lihat dari Februari. BQ. Nah, ini guys ya, BQ, AK juga AVG-nya di sekitar sekarang. Jadi sebenarnya untuk top bayarnya sih AVG-nya di sekitar sini ya guys ya. Nah, bagi teman ikut PNBN bisa ambil di 1165, 1170, TP-nya minimal di 1200 ya, 1200 teman-teman ya untuk target dari Bank Pan. Oke ya, kita lanjut part 2.